Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak soli dan solihah kelas 2 SD Ar-Rahman Kertosono? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat ya. Nah, anak-anak semua perlu diketahui bahwa sekarang yang mengajar Al-Islam adalah Bu Devi, bukan Bu Kipti ya. Untuk sementara waktu Bu Kipti digantikan oleh Bu Devi karena Bu Kipti sedang cuti melahirkan. Jadi beberapa minggu ke depan kalian belajar Al-Islam bersama dengan Bu Devi. Sudah kenal kan? Nah, untuk hari ini pertemuan kita akan membahas tentang ayo berwudu. Siapa yang sudah bisa berwudu? Tentunya kalian semua sudah bisa berwudu ya. Apa sih yang dimaksud dengan wudu itu? Siapa yang sudah tahu? Nah, sebelum kita melanjutkan ke materinya, yuk mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Yuk anak-anak, mari kita lanjutkan materi pembahasan kita hari ini. Nah, anak-anakku semua, siapa di sini yang sudah mengerti apakah yang dimaksud dengan wudhu itu? Ya, benar sekali. Wudhu berarti mensucikan diri dari hadas kecil dengan air, dengan membasuhkan air tersebut ke anggota tubuh sebelum kita melakukan sholat. Orang Islam harus terbiasa berwudhu karena wajib dilaksanakan ketika hendak sholat. Air yang digunakan wudhu harus air yang suci dan mensucikan. Siapa yang masih ingat pelajaran kelas 1? Apa saja tergolong air yang dapat digunakan untuk bersuci? Ya, benar sekali. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air sungai, air sumur, air danau, air laut, air hujan, dan air ledeng atau PDAM. Wah, kalian masih ingat ya? Hebat sekali. Nah, anak-anakku semua, dari penjelasan Bu Devi barusan menandakan bahwa ketika kita hendak melaksanakan sholat, berarti kita harus berwudu terlebih dahulu. Harus diingat-ingat ya. Nah, soli dan solihah semuanya, materi selanjutnya yaitu tentang syarat wudu. Apa sih yang dimaksud dengan syarat? Syarat merupakan suatu hal yang harus kita kerjakan sebelum kita melaksanakan wudu. Yang pertama yaitu tentunya beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan yang benar dan salah. Yang ketiga yaitu tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Masih ingat kan kalian apa saja tadi yang dimaksud dengan air suci dan mensucikan? Yang selanjutnya yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi ketika kita berwudu, airnya harus sampai kepada kulit yang akan kita basuh ya. Jangan sampai tertutupi oleh pakaian atau kain yang lainnya. Nah, anak-anak hebat semua, setelah kalian mempelajari tentang apa itu syarat wudhu, selanjutnya yaitu tentang rukun wudhu. Apa sih yang dimaksud dengan rukun wudhu? Rukun wudhu merupakan suatu hal yang harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan wudhu. Yang pertama yaitu kita membaca niat. Masih ingatkah kalian niat berwudhu? Yuk mari kita lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Niat ingsun wudu krana ngilangake hukume hadas cilik fardu krana Allah Ta'ala. Wah, hebat sekali. Kalian masih ingat ya?
Nah, yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Harus selalu diingat-ingat ya, sampai siku-siku. Yang ketiga, mengusap kepala. Yang selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Yang keempat, mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Jadi, ketika berwudu, kalian harus melaksanakan gerakannya secara berurutan. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Namun, jangan sampai kalian terbalik mengerjakannya. Misalkan yang pertama, kalian membasuh kedua kaki sampai mata kaki terlebih dahulu, baru membasuh muka. Jangan ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, anak-anakku, dalam membasuh anggota tubuh ketika berwudu itu disunahkan 3 kali. Berapa? Ya, 3 kali. Nah, anak-anakku semua, setelah barusan kita membahas tentang rukun wudhu, saatnya kita membahas tentang sunnah wudhu. Apa sih sunnah wudhu itu? Sunnah wudhu merupakan suatu hal atau perbuatan yang kita kerjakan ketika kita berwudhu dan itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, sunnah wudhu diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan berwudhu. Yang kedua, menggosok gigi atau biasanya orang-orang menggunakan siwak. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang keempat, mengusap seluruh kepala dan mengusap telinga. Yang kelima, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Nah, perlu diingat, jangan terbalik ya. Apa-apa yang akan kita kerjakan, kita mulai dengan menggunakan tangan kanan atau kaki kanan. Kecuali ketika kita hendak masuk ke toilet, kita menggunakan kaki kiri terlebih dahulu ya. Nah, yang terakhir sunnahnya yaitu membaca doa selesai berwudu. Siapa yang masih ingat bagaimana doa selesai berwudu itu? Yuk mari kita lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Wah, ternyata kalian masih ingat bagaimana bacaan doa setelah berwudu. Hebat sekali anak-anak kelas 2. Kalian luar biasa. Nah, anak-anakku, setelah kita membahas tentang syarat, rukun, dan sunnah berwudu, yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Apa sajakah itu? Nah, di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, buang angin atau kentut. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Yang selanjutnya yaitu tidur. Yang selanjutnya, hilang akal karena gila. Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu ya. Harus kalian ingat ketika kalian sedang kentut dan hendak melaksanakan sholat, maka kalian harus berwudhu terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak sholi dan sholihah semuanya, setelah kita membahas tentang syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, saatnya kita berlatih. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian latihan-latihan di bawah ini. Ada 3 ya. Yang pertama, tuliskan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, tuliskan rukun wudhu. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan tertib ketika berwudhu itu? Nah, silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Nanti kalian kirimkan ke WA Bu Devi ya. Bu Devi tunggu anak-anak hebat semuanya. Nah, anak-anakku semua, saatnya kita mengakhiri video pembelajaran hari ini. Terima kasih ya, kalian sudah menyaksikan video pembelajarannya. Semoga bermanfaat.
Apabila ada kekurangan dari Bu Devi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kalian tetap semangat, rajin beribadah, dan juga rajin berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar kembali di sekolah bersama teman-teman dan juga Bapak Ibu guru yang lainnya ya tentunya. Nah, sampai di sini, yuk mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.